Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reziana Puji Astari, mahasiswi Universitas Mercubuana, jurusan Manajemen. Hari ini saya akan menyajikan materi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, Bapak Dadiwara Suharjono SSMPD. Topik yang akan saya bawakan hari ini yaitu mengenai maraknya penggunaan bahasa gaul, khususnya di kalangan remaja. Ya, pertama-tama, apa sih yang melatar belakangi uh, pembahasan topik ini? Seperti yang kita tahu, sering kita dengar di kalangan anak muda dalam sehari-hari mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa gaul. Kemunculan bahasa gaul ini pun tentunya dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia itu sendiri oleh segelintir orang maupun kelompok tertentu. Kemudian hal ini menyebabkan uh, budaya tersebut tuh menyebar dan orang lain pun jadi ikut-ikutan untuk menggunakan bahasa tersebut karena dirasa itu merupakan tren yang populer untuk diikuti. Nah, kemudian apa akibatnya? Penggunaan bahasa seperti ini ditakutkan menghilangkan makna dan penggunaan bahasa yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas uh, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian bagaimana fenomena penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda, kemudian apa saja sih faktor yang menyebabkan anak muda sekarang itu cenderung meninggalkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa baku yang secara ilmiah penggunaan ejaan, tulisan, dan maknanya benar. Kemudian ragam bahasa biasanya itu ditandai dengan sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendian. Kemudian bahasa baku biasanya dipakai dalam bahasa resmi seperti surat, pengumuman, tulisan ilmiah, ceramah, dan juga khotbah dan sambutan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Uh, Dahulu bahasa Indonesia itu digunakan sesuai dengan kaidah Indonesia. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi, kemudian adanya campuran dari budaya luar, hal tersebut tentunya membuat perubahan dalam cara berbahasa orang-orang zaman sekarang. Salah satunya itu tadi menyebabkan adanya bahasa gaul. Jadi bahasa gaul itu adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari kelompok tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya, bahasa Indonesia saya itu digantikan dengan kata lo untuk bahasa gaul. Kemudian seperti kata ibu ayah digantikan dengan nyokap, bokap. Kemudian globalisasi salah satunya ini yang menyebabkan terjadinya modifikasi bahasa. Ini berdampak negatif dalam kebahasaan, yaitu tercermin perilaku masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa gaul tadi. Selain itu juga adanya uh, penyebaran oleh media massa, kemudian semakin banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia memberikan dampak adanya pencampuran bahasa kalangan orang-orang zaman sekarang. Nah, ini adalah contoh penggunaan bahasa gaul atau perubahan kata-kata dari WLB menjadi bahasa gaul. Contohnya itu kata santai. Seperti yang kita sering dengar, banyak orang-orang sekarang menyebutkan kata dengan kata santuy atau sans. Kemudian juga kata you. Banyak sekali saya alami sendiri di lingkungan pertemanan saya itu sekarang sudah menggunakan bahasa-bahasa seperti ini dengan seperti kata you dan kata koi dan yang lain. Apa
pengaruh yang positif dan negatif dari bahasa gaul, sebenarnya penggunaan bahasa gaul tidaklah sepenuhnya salah, karena dalam komunikasi kita sehari-hari tentunya tidak selamanya kita harus menggunakan bahasa formal. Menurut saya sendiri, ketika kita dalam situasi yang santai, berbicara dengan teman, itu adalah wajar ketika kita menggunakan tidak menggunakan bahasa yang baku. Cuman kita harus bisa memposisikan, misalnya kita berada dalam lingkungan pendidikan, kita menghadiri seminar, kita sedang berkuliah, maka alangkah baiknya diterapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini tadi dampak positif dari adanya bahasa gaul, yaitu digunakan di kalangan anak muda. Kemudian memang dengan adanya bahasa gaul ini biasanya anak muda lebih kreatif menciptakan hal-hal yang baru. Adanya perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Adapun dampak negatifnya dari bahasa gaul yaitu mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mengganggu yang membaca dan mendengar. Memerlukan waktu untuk memahaminya, karena terkadang sebagian orang ada yang belum mengerti, kemudian yang lainnya mereka sudah sering menggunakan bahasa tersebut. Kemudian mempersulit berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Selanjutnya, faktor apa yang menyebabkan remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Di zaman sekarang tentunya dengan semakin canggihnya teknologi dan informasi, kemudian kita juga dituntut tidak hanya bisa diusahakan tidak hanya cuma menguasai satu bahasa. Hal ini disebabkan karena untuk menunjang masa depan kita. Jadi kita sekarang diharapkan untuk bisa beradaptasi, ikut memahami perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian juga bisa menguasai bahasa asing. Hal inilah sebenarnya yang mendorong orang-orang di zaman sekarang itu jadinya tidak terlalu fokus dalam mempraktekkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ini tadi mereka merasa untuk menunjang masa depan mereka, mereka harus bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian juga mereka harus bisa menguasai bahasa asing. Dan alangkah lebih baiknya jika mereka bisa berkomunikasi secara bilingual atau dengan lebih banyak bahasa. Kesimpulannya, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya karena faktor luar dari penggunaan bahasa gaul, asing maupun bahasa daerah dalam arti sebagai dampak positif dan juga dampak negatif. Kita tidak bisa menyalahkan orang banyak yang menggunakan bahasa gaul karena hal tersebut mau tidak mau akan terjadi seiring berkembang zaman dan adanya globalisasi di masa sekarang. Kemudian beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengingat kita, khususnya anak muda, agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan adanya tindakan nyata dari kita sendiri, kemudian masyarakat dan juga pemerintah. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu untuk para anak muda mungkin harus biasa menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidahnya dalam kehidupan sehari-hari, dan media-media cetak atau elektronik harus tetap menggunakan tatanan bahasa, ejaan, dan tulisan yang baku dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.